Shalom, salam sade, salam hari Jumat, salam BTC Bonds, but altcoin still drop, altcoin masih tertekan dengan BTC dominance justru tambah menguat. Aduh, kasihan ini altcoin holder makin pesimis, makin stres, lihat market makin pesimis ya kalau lihat begini ya. Ya tadi malam dia bounce back ya, di mana kemarin sempat dia drop sampai 651 atau 652 ya. Nggak taunya dia bounce back ya, sempat tadi hampir nyentuh ke 69 ya. Terus dia tadi nutup di 681 daily-nya ya. Tapi yang nggak bersahabat ya, ini BTC dominance-nya yang ngehek banget. BTC drop, dia juga menguat. BTC bounce back, lebih menguat lagi dia. Altcoin makin tergenjat. Itu kayak perut diperes itu. Keluar ampas-ampas tuh. Mencret altcoin-nya. By the way, ini saya buat video market cap di 2 triliun, 32 billion, market cap naik 0,6%, volume drop ya, volume turun 14%-an di 71,8%. Nah, BTC dominance ini yang buat kesel, 57,8%. Mampus nggak tuh, kalau dia nggak drop ini altcoin makin kegenjet nih. Fear and Greed posisi netral di 56%. Posisi saya buat video ini BTC di 67.971, Ethereum 2.519. Aduh, Ethereum koreksi, hijau balik Ethereum, harus ini balance dengan BTC. BNB 594, Solana mantap, agak dia naik balik dibanding kemarin ya, di 174 $174. XRP masih sama, setrika 52 sen, Tron sama 16 sen. Trending ada naik dikit ya dibanding kemarin ya. Enggak, ini kurang bersahabat lah ya. Wah, gold juga volatile semalamnya. Gold gua masuk itu sering kali gua kecepatan masuk udah tuh kena tendang, tapi karena saya yakin itu saya masuk lagi kemarin. Begitu masuk bener dia drop saya TP balik, ambil balik yang ketendang. Udahlah saya tutup ini, saya istirahat tidur gitu. Ternyata dia mantul balik karena udah lihat market volatile gitu, capek pantengin lilin candlenya kemarin. Pas dia drop balik saat itu udah langsung TP, udah tutup, terus saya tidur gitu. Beneran dia mantul balik, bangun pagi saya mantul balik lagi, volatile banget ya kan. Ternyata saya cek, oh dia punya ini bill auction-nya ya, itu mengalami turun, yieldnya kemarin drop, ini dia kemarin drop, dia punya bill menguat, dia punya yield menguat kan. Ini hari ini semalam drop rupanya, makanya dia dolar ngedrop balik gitu ya, nutup agak merah, dolar balik di 103, kemarin udah 104 point something kemarin. Bang, waktu itu untung ini pas yang agak ininya, pas data dia punya initial jobless claim, terus dengan S&P manufacturing PMI-nya positif ya, global service juga positif, hijau, new home sales juga hijau. Nah saat itu, dia gold drop balik, nanti situ saya TP. Untung saya udah TP, saya biarkan, udah saya ini. Nggak taunya dia mantul balik, melemah balik dolar itu pas dia yang ini
Mulai jam 11.30 itu 4 week, 8 week bill auction dia mengalami drop. Nah, lebih drop lagi 5 year steep auction ya. Yang saya kira 2% dia mungkin ya lebih kurang sama sideways saya kira ya dolar. Ternyata dia drop 1,6%. Nah, makanya dolar agak jadi melemah, gold menguat balik gitu, nutup hijau. Nah, untuk hari ini saya nggak masuk udah biarin lah, udah lumayan lah, ketendang kita tendang balik, ketendang kita tendang lagi kan. Semalam udah kena tendang, saya tendang balik. Tapi overall minggu ini ada rezeki lah di Sau, udahlah, hari ini Jumat istirahat lah ya, nggak ini, agak ragu dia punya ini. Juga eventnya nggak terlalu gimana ya. Mungkin dolar bisa melemah dikit kalau lihat eventnya jam 8.30 waktu Eastern Time ya, durable good order, turun dia ya. Yang sebelumnya 0% ini minus 1,1 lagi ya. Kurang ini atau sideways. Kalau lihat kayaknya sideways malam ini ya. Gold mungkin sideways dulu. Tapi dia ya lihat ini nanti dia juga agak ngaruh event jam 10 tuh. Event jam 10 agak ngaruh ke dolar. Cuma dia mau ambil data yang mana. Karena dia jam 10 berbareng Michigan 1 years inflation ada mengalami kenaikan, sebelumnya 2,7, ini dia 2,9 ada kenaikan. Tapi Michigan 5 years inflation expectation ada turun dikit ya, sebelumnya 3,1%, ini dia 3,%. Michigan consumer expectation nggak ada perubahan, 72,9. Nah, ini dia yang mana data yang dia mau ambil ini. Ini ya kelihatan kayaknya. Terus Fed GDP now juga mungkin ya sideways dulu. Posisi ya dolar mungkin ya ini di 103,6 sampai 8 di kisaran situ mungkin. Kalau dia merah-merah tipis gitu kan. Atau ya hijau-hijau tipis gitu. Gold juga mungkin ya agak sideways ya. Jadi kalau dia saya gitu, mudah-mudahan malam ini kripto bisa agak hijau. Tapi ya harapannya sih bukan BTC doang, altcoin yang kita harapkan gitu kan. Bukan BTC doang. Agak sulit sih kondisi gitu, lihat market agak pesimis. Tapi kayaknya hari ini gua mau coba scalping sih, pengen scalping kripto ya. Ada dua yang saya kayaknya mau long gitu ya, saya mau ambil long sih, pengen ambil long yaitu VeChain sama OKB, antara itu nanti saya lihat ya. OKB agak drop, dia udah 39,9, mungkin akan balik lagi di atas $40 kalau mau scalping itu kayaknya. VeChain, Ron kayaknya ini belum habis gas nih Ron ya. Ron juga boleh dipantau nih. Ron, tapi kayaknya saya coba VeChain aja nih. VeChain ini posisi 2 sen,293. Mungkin masih mau dia ya. Antara VeChain sama Ron sama OKB. Ya, habis ini nanti saya cek candlenya dulu, ntar saya lihat mana saya pilih. Untuk sementara kalau lihat dari ininya sih agak mencondong ke VeChain sih, tapi nanti saya lihat lah, saya cek dulu time frame kecilnya 15 menit, 30 menit sama 1 jam. Ya, 1 jam. Nanti saya baru lihat mana saya ambil posisi. Yang mana saya mau masuk. Ambil long sih, saya ambil posisi long, left kecil aja karena mungkin kalau dia hard ini saya buat video siang mungkin belum terlalu gimana, ntar malam mungkin baru agak bisa mantul ya, akan hijau balik.
kalau dilihat dari ininya, kalau dolar sideways ya, gold mungkin ini kripto masih bisa hijau balik ya. Saya rasa akan kembali ntar malam. Masih ini saya buat video kan di 67.900 something ya, ini akan kembali lagi nanti dia di 68 something ini ya, BTC. Jadi untuk scalping saya ambil posisi long sih untuk hari Jumat hari ini ya. Sedikit saya ini tambahkan, karena 2 hari lalu saya buat video ini, banyak yang tanya perak gimana ya kan. Ya, ternyata saya cek dulu Antam ada jual agak kurang ya. Perak di Indo marketnya kecil sih orang Indo, karena kurang ngerti gitu, dan nggak ada market karena orang Indo emas yang dia tahu emas gitu kan. Beda dengan dunia barat justru mereka banyak lebih seneng main di perak daripada emas gitu ya. Mereka lebih banyak pecinta silver itu, pecinta perak itu banyak sekali yang fanatik lagi. Mereka koleksi, ada duit koleksi koin by coin, silver coin gitu ya. Yang ada tipe-tipe juga harga. Jadi Indo, karena ya Indo ketinggalan lah boleh katakan, karena mungkin baru generasi sekarang ini yang lebih agak melek investasi. Kalau dulunya banyak sama sekali buta gitu, nggak ngerti. Sedangkan orang luar udah jauh lebih paham untuk investasi gitu kan. Indo kan mulai hot aja sekarang dalam beberapa tahun ini, dan itu juga ya masih emas, tapi mereka kurang tahu soal perak. Makanya banyak yang tanya, kok perak beli mana? Ya dulu saya tahu Antam ada ya kan, di toko emas ada sebagian yang jual, tapi ya itu ya agak ini sih. Ada yang tanya, kok ada yang mau beli di apps digital gitu. Saya nggak sarankan, jangan ya. Banyak yang nggak jelas. Kalau yang silver kalian beli di apps, apalagi yang kripto gitu, kok kripto silver, sama sekali jauhi dari yang gitu ya. Kalau Anda mau ini, kecuali Anda punya akun, saya tahu yang orang Indo yang pemain silver itu biasanya bos-bos gede yang mereka ada akun di Singapura gitu kan, ada akun luar, mereka beli ETF gitu. Saya tahu kalau yang ngerti main silver itu biasanya para bos-bos besar di Indo yang farm gitu, bos-bos besar lah ya, yang trade silver ETF gitu ya. Lain kalau masyarakat awam di Indo masih banyak buta soal perak gitu ya. Itu pun mereka kurang gini, karena orang Indo lebih suka emas dari dulu, dan juga ada sebagian kultur itu kawin harus emas, jadi mereka patokan di kepala mereka emas, tapi dunia itu berubah gitu ya. Kalau untuk barat justru pecinta silver jauh lebih gede daripada pecinta emas gitu. Makanya market silver besar, dan udah besar sulit dapat barang ya. Kita aja kayak saya di Jepang gini itu 2 minggu sekali yang biasa dulu saya belanja, namanya Ishifuku ya. Di situ itu kita cek lewat apps-nya 2 minggu sekali kapan jadwal ada. Itu pun terbatas, kadang cuma ada yang batangan 10 kilo dikit, yang 1 kilo, kadang nggak ada sekali, kosong yang 10 kilo, yang 1, atau yang ini agak kecil 100 gram gitu ya. Itu lebih jarang lagi gitu ya, lebih jarang lagi. Dan agak mahal belinya, dicas uang cetak. Jadi kalau silver mending lebih beli gede gitu, karena kena cas uang cetaknya itu mahal gitu. Di sini gitu, yang udah marketnya gede sering nggak ada barang gitu. Jadi kalau di Indo ya cobalah nanti, siapa tahu kedepannya, ya nggak tahu kalau pengusaha yang lihat future ini nanti, oh ini bisnis ke depan bagus gitu. Selama ini kan orang nggak ada ngerti, nggak ini ya, mungkin aja. Jadi itu sih, kalau Anda tanya saya mau beli di mana ya, saya
di Indo kurang tahu sih. Saya tahu marketnya kecil. Kalau dulu Antam ada, sekarang ya nggak tahu. Tapi sama sekali tidak saya sarankan buat Anda beli yang koin-koin yang katanya di backup dengan silver, di backup emas. Saya nggak ini ya. Kalau saya logam mulia itu dari dulu saya udah jelas berkali-kali saya bahas, saya lebih mencondong, lebih suka pegang fisik ya. Jadi gitu. Dan sebenarnya ini perak ini ke depannya kalau Anda lihat future buat yang punya duit ya, Anda boleh coba Indo ke depannya bakal akan ada market. Ya nggak tahu lah 5 tahun ke depan gitu ya. Karena emas akan terus mahal dan orang ngerti akan mencari yang ini. Kalau ada orang ngerti, pengrajin yang ngerti buat bagus, kalau perak kan susah perawatan. Oh enggak sama. Kalau orang mungkin pengrajin perak kurang ini, mereka jam terbang kurang ya, gimana ini. Kalau di luar nggak rawat kayak saya ini Itali punya perak tapi krom pakai rhodium, maka agak mahal. Dia kalau rhodium kan mahal gitu ya. Tapi ya tergantung, kalau dia krom palladium agak murah. Rhodium sekarang agak turun. Waktu tahun 2021 itu sempat imbangi waktu Bitcoin bull, rhodium juga bull ya, sampai 20 berapa ribu satu ons. Di sana kan untuk market Amerika kan hitung ons ya. Onsnya per onsnya itu sampai 24.000 atau 23 something gitu, saya lupa ya, berkali lipat. Ini udah drop lagi, udah di kisaran 4.000 something per onsnya, masih mahal rhodium. Nah, jadi kalau yang di krom-krom gitu dia nggak hitam, dia mengkilat. Paling lama saya pakai kurang kilat, nanti paling saya cuci, saya ini bentar mengkilap lagi gitu ya. Jadi ya kedepannya saya rasa peluang bisnis bagus juga sih kalau orang yang berduit, yang kedepannya nanti toko-toko emas mulai mereka ini kan buat perhiasan dari perak. Tapi untuk sekarang mungkin Indo masih susah ya. Jadi ya lihatlah, Anda kalau susah ya ada duit, pelan-pelan cicil inilah emas. Nah kalau nanti drop gitu ya. Ada yang tanya mau beli gede di mana ya. Kalau Anda yang mau beli transaksi gede, takut simpan, ya mungkin Anda boleh buka tabungan emas, boleh juga di Pegadaian. Pegadaian saya dengar kan istilahnya kalau nanti Anda tabung emas, kalau Anda mau ngambil fisik juga bisa nanti gitu kan. Nah yang begitu-gitu boleh. Pegadaian kan punya pemerintah gitu ya. Itu sih masukan dari saya ya. Terus ada yang tanya yen gimana. Yen 2 hari lalu sempat melemah ya, 153 something, tapi agak drop. Ini udah semalam agak drop. Ini sekarang juga lebih drop lagi, udah balik lagi ke 151.8. Ini dia karena melemah ya, itu election ya, election tanggal 27 nanti. Jadi efek dia agak melemah gitu. Oke, jadi buat yang anak-anak yang kerja di Jepang, yang yennya melemah, kirim duit ke Indo berkurang, ya sabarlah, doa-doa mungkin agak-agak membaik nanti ya setelah election. Oke, jadi begitu aja pembahasan video di hari Jumat ini. Buat teman-teman Muslim jangan lupa hari Jumat ya, jangan tinggalkan sholat ya. Sholat Jumat, doakan semoga rezeki lancar. Juga doain semoga semua yang holder altcoin bisa dipambalik altcoin biar nggak minus ya. Jadi gitu aja. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.